Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Secret Gardens Umi. Teman-teman di sini pernah belanja online dan sellernya bilang ini pelgol loh. Nah, pelgol atau nempel bonggol ini apakah benar-benar menguntungkan atau malah menjadi bumerang yang merusak aglonema? Yuk kita bahas yuk. Tonton sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang pelgol, kali ini aku akan melanjutkan tentang video sebelum ini, yaitu membeli aglonema online yang impor ya teman-teman. Dan ini aglonema imporan juga, tapi sellernya berbeda ya. Dan kita coba lihat ya. Nah, dari penampakan awalnya saja alhamdulillah daun-daunnya nggak ada yang defect ya. Tapi kita belum tahu isinya seperti apa. Kita lepas dulu ya dari medianya, baru kita bisa menilainya seperti apa aglonema wulandari imporan tapi yang sudah dikarantina oleh sellernya. Nah, ini dia teman-teman. Walaupun akar-akar impornya masih ada, tapi tuh coklat ya, tapi akar-akar putihnya juga udah ada. Nah, sekarang kita tinggal reset dan kita buang ya akar-akar coklatnya. Ini tuh jadi bumerang banget karena dia nggak berguna juga, bahkan dia bisa menyebabkan lonyot. Tuh lihat, ujung-ujungnya tuh coklat. Ini udah nggak aktif lagi cari makan, berbeda dengan ujung-ujung putih seperti ini yang cari makan. Nah, kalau misalnya kita biarin ya teman-teman ya, akar-akar coklat ini justru nantinya akan lonyot, bahkan nanti ada memicu penyakit lainnya. Nah, misalnya busuk yang spot coklat di batang itu, nah rata-rata itu bermula dari akar-akar coklat yang berpenyakit. Makanya kita botakin aja biar lebih aman ya. Nah, ini aku mau potong aja ya bagian bawahnya. Nah, tuh alhamdulillah bersih ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita rendam. Sekarang kita pergi ke yang bonggolan. Nah, ini dia ada ruby super pink pelgol ya. Ini aku beli dari trusted seller. Rencana sih mau aku grouping biar rimbun ya. Nah, ini dia udah aku cuci. Nah, ini tuh sebenarnya rubian ini agak susah rimbun ya, makanya pengen aku grouping. Nah, tapi lihat, ternyata dia pelgol dan akar-akar yang berasal dari bonggol tuanya udah lonyot teman-teman. Ini sekitar 2 mingguan ya. Aku tanam. Nah, tuh tanpa aku riset awalnya. Nah, terbuktikan bonggol-bonggol tuanya ini ternyata akar-akarnya yang dibawa oleh bonggol tua itu sudah coklat dan lonyot. Nah, sekarang aku lepas ya teman-teman. Nah, tuh alhamdulillah ya bersih, nggak ada spot. Tapi kalau misalnya lama kelamaan justru akan ada spot. Nah, tuh ini akar-akar dari bonggol tuanya tadi dan akar-akar yang dari utamanya juga banyak yang lonyot jadinya kan. Itulah bahayanya kalau misalnya kita tetap mempertahankan bonggol-bonggol tua tuh. Jadi pelgol itu sebenarnya kalau cuma satu ruas itu malah jadi bumerang ya. Nah, ini akar aktifnya udah jalan, berarti tandanya dia sehat ya teman-teman. Nah, sekarang kita rendam dulu. Nah, untuk yang pelgol misalnya teman-teman ketemu dari seller dari bonggol yang masih aktif ya, masih sehat, dan sellernya perbanyakan dari bonggol tapi yang diperbanyak itu dari bonggol sehat,
itu nggak apa-apa teman. Tapi dipastikan ya dari bonggol sehat. Nah ini juga sehat ya, nggak ada spot, bagus. Cuma akar-akarnya ada yang lonyot, ujung-ujungnya kita potong aja ya teman-teman, biar tidak makin lonyot ya. Nggak apa-apa, kita bawakan akar sedikit, yang penting aktif. Nah sekarang kita rendam lagi. Nah ini bonggol-bonggol tuanya tadi nggak usah ditanam lagi karena memang nggak ada mata tunas aktifnya ya, dibuang aja jadi kompos. Nah berikutnya adalah LOD. LOD ini dari seller juga, aku lupa seller siapa ya, cuma waktu itu aku langsung tanam, tapi dia pelgol ya, ini tuh pelgol. Dan kita lihat coba kondisi bonggol tuanya seperti apa, dan udah busuk teman-teman tuh. Udah busuk ya. Nah ini tuh yang bikin bumerang. Kalau misalnya busuknya ini dibiarkan, bakalan menular ke batang utama si tunas barunya ini. Sekarang kita potong bonggol tuanya ini ya teman-teman. Kita cek apakah masih aman, dan alhamdulillah ternyata masih aman walaupun bonggolnya sudah busuk ya. Tapi kalau lama kelamaan kita biarkan malah nanti benar-benar menular loh. Dan ini syukurnya kita masih bisa selamatkan ya. Nah ini dia. Sekarang kita masuk ke Aglonema huges. Ini tanian saya pribadi, ini nempel bonggol ya, juga bonggol satu ruas. Nah kita cek juga, ini dari bonggolan yang sehat ya teman-teman. Ini benar-benar memang tanian saya pribadi dan alhamdulillah juga masih sehat ya. Nah sekarang kita rendam selama lebih kurang 30 menit. Setelah 30 menit sekarang kita angkat dari rendaman seperti biasa ya teman-teman. Kita bersihkan dulu, kita lap dulu bagian yang tersayat tadi. Nah terus setelah kering baru kita oles dengan penutup luka. Apa aja ya, nggak harus ini. Kemarin banyak yang nanya kenapa harus salap kambium. Nggak apa-apa, apa aja bisa, yang penting dia tidak dia bisa menghambat bakteri gitu ya teman-teman. Kalau salep kambium ini memang diformula oleh ininya ya, yang produsernya itu benar-benar kayaknya untuk aglonema, karena di samping katanya tuh udah mengandung bakterisida sama fungisida juga. Nah diberinya tuh yang tipis-tipis aja ya teman-teman, dan pastikan udah dilap ya. Setelah direndam pastikan udah dilap dan diberi yang tipis-tipis aja teman-teman. Kemarin ada yang komen kenapa salep kambiumnya kok lama keringnya. Jangan tebel-tebel ibu bapak ya, tipis-tipis aja biar hemat juga ya. Nah ini alhamdulillah bersih semua ya. Senang kita ya kalau aglo-aglo itu bersih dan gak ada spotnya. Tapi secara pengalaman saya pribadi itu kalau bonggol tua dibiarkan, nah itu bakalan kena spot ya, kena spot yang coklat-coklat gitu. Nah ayo komen siapa saja yang pernah menanam dengan bonggol tua tiba-tiba pas riset udah ketemu spot. Ayo coba komen di bawah ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, selalu ada masalah kalau misalnya terlalu lama dibiarkan dengan bonggol-bonggol tua itu. Kecuali memang kita tahu pasti dan bisa pastikan bahwa bonggol-bonggol itu dulunya sehat ya. Nah ke teman-teman kemarin yang widuri oren ya, di video sebelum ini yang sisa pucuk yang saya tancap ke floral foam dan sekarang sudah busuk teman-teman. Nah tuh masih mau membeli imporan yang fresh baru turun dengan iming-iming harga murah. Nah saya sarankan stop ya teman-teman, karena resikonya tinggi. Nah untuk yang kemarin kan aku nggak jadi pakai pot cantik ini. Namun si Wulandari juga sebenarnya nggak bisa ya pakai pot cantik ini karena terlalu besar, karena akarnya sedikit. Jadi aku metodein pot in pot ya, dengan pot ukuran 10 untuk Wulandarinya. Lalu kita potin di pot cantiknya. Nah bagi yang kontroversial dengan cara ini silahkan di skip ya teman-teman. Ini cara saya yang terinspirasi dari founder Fermetan ya, dan menurut saya ini efektif.
ini tuh digunakan saat pohonnya tuh rimbun, banyak daun tapi akarnya minim, bahkan nggak ada akar ya teman-teman. Karena kalau misalnya pot kecil aja dia nggak stabil ya, nggak stabil dan mudah tumbang, dan kelembabannya juga agak kurang ini ya, agak kurang terjaga. Dengan metode pot in pot ini otomatis kelembaban yang di pot kecilnya itu terjaga dan perletakannya juga lebih stabil gitu loh teman-teman. Yang paling penting juga aku bisa menggunakan pot cantik ini akhirnya. Nggak lucu banget ya, itu mah ini aja seni beraglonema kita masing-masing ya. Seperti biasa ya kita tanam, seperti biasa aja aku pakai pupuk slow release karena semuanya sudah punya akar aktif ya. Dan kita tanam seperti biasa saja ya teman-teman. Nah, sekali lagi aku bilang bahwa ini kebetulan ya, kebetulan alhamdulillahnya semua yang pelgol ini sehat, tidak ada spot, karena memang aku belinya juga dari trusted seller ya. Aku nggak pernah mau loh kalau diiming-imingin ini pelgol, aku paling nggak suka sama pelgol. Kecuali benar-benar dari trusted seller. Dan kalau misalnya memang bonggolnya bonggol sehat dan lebih dari satu ruas bonggolnya, nah itu bisa jackpot buat kita teman-teman, karena di ruas yang lain bisa kemungkinan ditemukan menimbulkan ada tunas baru gitu. Tapi kalau cuma satu ruas pelgol mah itu sama aja gitu. Dia cuma bawa tablet doang gitu ya. Tapi kalau misalnya berasal dari rumpunan, misalnya dia bawa bonggol beberapa ruas dan bonggolnya sehat, nah itu baru aman. Nah sekarang kita siram kucur seperti biasa ya. Kalau media fermentan ini tentunya memang poros banget ya teman-teman, nggak usah khawatir. Ini aglo saya semuanya dihujan-hujanin, aman insya Allah. Jarang ya, jarang sekali aglo-aglo sehat ini lonyot akar, kecuali memang dia udah penyakit dari awal. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.